Dalam satu pekan ini, 2 kasus hadang truk terjadi. Jumat kemarin, 3 remaja nekat menghadang truk di Jalan Otista, Grendeng, Karawaci, Tangerang Selatan. Akibatnya, salah satu remaja berusia 18 tahun tewas di tempat setelah tertabrak dan terlindas truk. Polisi menduga aksi itu dilakukan demi konten di media sosial. Mereka tuh berapa orang bang di lokasi bang saat memberhentikan kendaraan? Sementara dari pemeriksaan saksi-saksi adalah 3 orang. 3 orang. Bang, dugaan sementara apakah mereka itu membuat konten atau gimana bang? Untuk motif masih pendalaman. Sehari sebelumnya, 2 orang remaja nekat menghadang truk di Jalan Gading, Cincin, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, 1 remaja luka berat dan harus dirawat di rumah sakit. Aksi diduga demi konten. Motifnya iseng-iseng, buat kesenangan, terus temennya membuat video, hanya untuk di galeri handphonenya sih gitu. Sekarang masih dalam perawatan. Tidak hanya itu, peristiwa penarikan oleh orang hutan terhadap pengunjung yang tengah membuat konten menuai kecaman. Pembuat konten langsung meminta maaf pada pengelola kebun binatang Kasangkuling karena sadar perbuatannya melewati batas pengunjung saat itu salah dan membahayakan. Saya ingin video itu dijadikan pelajaran buat kita semua agar untuk mematuhi aturan yang telah ditentukan. Dan saya ingin meminta maaf kepada kedua orang tua saya karena telah membuat ibu dan bapak saya kecewa. Dan buat orang-orang yang telah saya rugikan, sekali lagi saya ingin meminta maaf dan saya merasa bersalah karena telah melakukan hal yang telah dilewati oleh aturan tersebut. Selebritas Irfan Hakim juga harus dilarikan ke rumah sakit beberapa waktu lalu setelah mengonsumsi keripik pedas One Chip Challenge dari YouTuber Tan Boykun. Semua terjadi saat mereka sedang membuat konten YouTube. One Chip Challenge merupakan jenis keripik tortilla dari merek Pakui. Keripik Pakui masing-masing diresapi dengan paprika asli seperti cabai, jalapeno, serta ghost pepper yang diklaim sebagai cabai terpedas di dunia. Aksi nekat demi konten di media sosial terus saja terjadi. Hal ini tentu tidak bisa dibenarkan karena beresiko dan berbahaya. Disinilah perlunya literasi digital yang baik seiring berkembangnya media sosial yang semakin masif. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, seiring berkembangnya era digital, publik seringkali dihebohkan dengan aksi nekat dan berbahaya hanya demi konten di media sosial. Mengapa hal ini terus terjadi dan bagaimana solusinya agar pengguna media sosial ini bisa lebih melek literasi digital? Pagi ini kita akan membahasnya langsung dengan sejumlah narasumber secara daring ya. Di antaranya ada psikolog Arina Megumi Budiani dan juga pengamat media sosial sekaligus koordinator gerakan bijak bersosmed Enda Nasution. Mbak Arina, Mas Enda, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ir. Selamat pagi, ini saya bukanya pengen senyum, tapi kok ngelihatnya ironis begitu ya. Bagaimana kemudian banyak sekali, sebenarnya nggak cuma menghadang truk challenge ini ya, tapi beberapa waktu kebelakang ini juga banyak sekali sepertinya kegiatan-kegiatan challenge, memenuhi challenge yang gigit jari gitu ya. Kalau saya ke Mas Enda dulu, Mas Enda, gerakan bijak bersosmed ini kalau lihat tantangan-tantangan challenge-challenge ke belakang ini Anda seperti apa melihat ini? Tentu tidak bijak sekali ya. Iya. Saya sih tetap masih percaya bahwa ini exception ya, rather than the rules gitu. Jadi memang ada beberapa orang yang kemudian berusaha untuk viral seviral-viralnya gitu ya, dengan cara membuat video yang ekstrim atau mungkin sekedar ngerjain orang ya, itu juga bisa jadi sebuah video yang salah dan akhirnya bisa backfire gitu. Jadi memang ada insentif untuk kemudian menjadi seorang konten kreator yang viral karena kemudian bisa dapat benefit, bisa dapat keuntungan, bisa diundang ke media gitu kan. Nah, itu yang kemudian perlu disadari bahwa jangan menghalalkan segala cara untuk bisa kemudian jadi viral videonya gitu. Jangan menghalalkan segala cara ya, apalagi nekat juga ini menghadang truk. Aduh, ini kalau kita lihat juga yang beberapa, kalau dari berita tadi ya, beberapa yang melakukan justru masih di bawah umur begitu. Nah, Mbak Arina, kalau Anda melihat secara latar belakang psikolog begitu, psikologis, kenapa sih kalau Anda melihatnya orang cenderung melakukan itu? Apakah benar-benar memang ingin mencari identitas, ingin dikatakan viral saja, atau mungkin ada hal lain? Oke, sebenarnya kalau kita bilang tadi ya,
kenapa sih pengen jadi viral, kemudian banyak hal yang banyak cara yang dilakukan gitu. Memang tadi ya di dunia digital sekarang gitu kan orang gampang sekali merasa tertarik dengan tadi views yang banyak mungkin atau likes yang banyak juga gitu. Yang sayangnya candu itu tidak disertai juga dengan pertimbangan yang matang tentang resiko-resiko apa sih untuk tadi ya bisa membuat konten-konten yang tidak membahayakan diri sendiri. Apalagi tadi kalau kita bicara mungkin banyak ini terjadi pada anak-anak atau remaja-remaja gitu ya yang memang kalau kita lihat perkembangan otaknya gitu ya di bagian otak yang memang membantu dia untuk bisa mengambil keputusan secara logis gitu ya, perencanaan dan lain sebagainya itu memang belum bertumbuh dengan cukup matang gitu. Jadi kadang-kadang tadi lebih didasarkan oleh dorongan untuk bisa menjadi viral, untuk berbeda gitu ya, yang membuat mereka akhirnya mengambil langkah-langkah yang mungkin membahayakan buat diri mereka sendiri gitu. Sayangnya seperti itu kayaknya. Sayangnya ini juga kalau saya garis bawahi ya, Anda katakan tadi candu ini wah bahaya sekali ya. Kalau kemudian candunya adalah untuk bukan menyukseskan, untuk bisa dilihat berhasil kemudian viral dengan melakukan tantangan yang berbahaya ini ngeri juga gitu. Mas Enda, kalau dari truk challenge ini kita spesifik ke truk challenge ini ya, menghadang truk. Kalau yang bisa dilihat sebenarnya yang dicari ini sebenarnya kayak gimana sih? Ya yang tadi ya itu menurut saya juga agak-agak bodoh ya, sebuah challenge yang mencari dengan resiko yang sangat tinggi ya sampai kehilangan nyawanya gitu. Banyak challenge lain yang di sosial media yang ada juga tidak setinggi itu gitu resikonya ya. Ada yang dulu kita pernah ada ice bucket challenge misalnya, menumpahkan air es gitu. Termasuk misalnya sekedar makan pedas ya, tadi juga ada selebriti Irfan Hakim tapi sampai sampai ke rumah sakit gitu. Tapi itu challenge yang lucu-lucuan aja. Nah, mayoritas sebenarnya pengguna media sosial ya ke arah sana sebenarnya. Pertama, challenge ini memudahkan karena kemudian dalam rangka mencari konten kita tinggal ngikutin challenge itu aja kan. Kadang-kadang disertai dengan twist dan lain sebagainya. Tapi pikir-pikir juga lah gitu ya, common sense aja gitu, bahwa kalau terlalu berbahaya, kalau sampai mengorbankan jiwa sendiri buat apa, nggak ada rewardnya juga gitu, malah kita sendiri yang rugi gitu. Jadi mereka ini harus lebih dari 3 orang atau seperti apa, harus ke jalan raya dan menghentikan truk gitu? Apa gimana sih? Karena kan truk kan lagi jalan, itu mungkin juga diberhentikan kan? Saya sendiri nggak tahu ya soal si truck challenge ini gitu. Saya juga nggak pernah lihat ada video-video truck challenge yang lain ya. Mungkin nggak muncul aja di halaman saya gitu. Cuman ya itu tadi ya, segala sesuatu yang sifatnya punya ada risiko sampai mencelakakan diri sendiri atau mencelakakan orang lain, jangankan secara fisik deh, secara emosional aja. Kalau misalnya kita sampai mencelakai orang lain gitu ya, ada damage emosional di diri orang lain, itu pun juga jangan dilakukan gitu. Jadi ini udah sangat ekstrim, bahkan yang lebih rendah dari itu pun sebaiknya tidak kita lakukan. Jadi kalau kita di media sosial kita selalu bilang, sebenarnya sebelum posting kita harus pikir dulu ya, sebelum sharing kita saring dulu gitu. Tapi ini bahkan sebelum kita buat konten, sebelum kita pikir bahwa ini konten bisa jadi lucu, lebih baik kita pikir lagi deh gitu. Nggak worth the risk ya, nggak sesuai dengan resikonya gitu. Mbak Arina, kalau Anda bilang tadi ini bisa nggak dikategorikan sebagai candu gitu ya, kalau melihat challenge yang kemudian ini menggerakkan seseorang untuk kemudian melakukannya terus-menerus. Ini bagaimana? Ini termasuk gangguan psikis nggak lama-lama nanti? Oke, sebenarnya kalau saya melihatnya ini sangat tergantung dari siapa yang melakukan, kemudian juga motifnya apa gitu ya. Karena tadi untuk jadi viral kan bisa jadi ada motif ekonomi mungkin di baliknya, atau misalnya tadi mungkin untuk sebagian kalangan atau misalnya kayak remaja mungkin sebagai pembuktian diri juga untuk terlihat keren misalnya, menjadi bagian dari identitas di komunitas misalnya gitu ya. Jadi kalau dari sisi itu sih sebenarnya beragam sekali gitu ya. Hanya memang tadi lebih ke bagaimana kemudian akhirnya kalau pertanyaannya bisa menjadi gangguan atau enggak tergantung juga gitu ya. Maksudnya ketika memang itu menjadi kemudian sesuatu yang dorongan yang tidak bisa dikontrol, bahkan sampai tadi pertimbangan logisnya itu tidak jalan gitu ya. Ya kita perlu lihat gitu apakah jangan-jangan memang kayak sosial media tuh mungkin jadi hanya salah satu sumber dia untuk bisa mengekspresikan diri dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kan itu
kalau memang itu yang terjadi ya bisa jadi memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi, perlu diwaspadai lagi gitu. Tapi ya tadi mungkin kalau Mas Enda sempat bilang ya nggak semua orang sebenarnya seperti itu, kadang cuma pengen bikin sesuatu yang lucu dan lain sebagainya. Jadi sangat tergantung, dan mungkin tadi ya perlu ada pengawasan juga dari orang-orang sekitarnya gitu untuk membantu, apalagi kalau untuk remaja gitu ya, untuk bisa membantu dia memutuskan mana sih yang sebenarnya bahaya dan tidak gitu. Betul, kalau memang bukan mayoritas ya, kalau dilihat juga ya sering kali ya, ini dari awal juga media sosial, kemudian juga literasi digital ini juga harus ditingkatkan. Bagaimana kemudian pembicaraan mengenai literasi digital tadi memanfaatkan media sosial ini bisa ke arah yang positif ataupun negatif. Ini salah satunya yang kemudian ironis sekali bisa sampai menyebabkan seseorang meninggal dunia gitu. Kalau Mas Enda, Anda melihat untuk mungkin kalangan tertentu bagaimana sebenarnya memahami konten yang pas dan tidak untuk ditiru? Selain memang melihat ini berbahaya atau tidak tadi, apa yang kemudian harus dilihat dulu sebelum melakukan ataupun ngepost konten baru gitu? Ya, secara umum saya rasa memang perlu ada kesadaran dan ada edukasi ya, terutama untuk remaja. Saya setuju tuh bahwa memang mereka yang belum terdevelop secara full ya, walaupun bukan berarti orang dewasa juga nggak ada yang kelakuan suka aneh. Tapi untuk remaja memang ya sebagai yang pernah remaja gitu, bahwa memang ada impuls ya yang memang karena untuk tidak memikirkan resiko secara menyeluruh lah, katakanlah seperti itu gitu. Jadi memang perlu edukasi dari orang tua, dari guru ya, termasuk dari pemerintah. Saya rasa yang memang memberikan informasi dan edukasi bahwa ini media sosial punya banyak fungsi yang positif dan juga bukan dijadikan panggung untuk jadi jagoan-jagoan gitu, untuk pamer keberanian dan lain sebagainya, apalagi hanya sekedar untuk mendapatkan video viral aja, nggak worth it gitu. Nah, di luar itu sebenarnya literasi digital tuh spektrumnya luas gitu, termasuk misalnya tidak ikut menyebarkan hoax gitu ya, tidak menyebarkan ujaran kebencian, itu juga termasuk dalam spektrum literasi digital juga. Tapi khusus yang mencelakakan diri sendiri dan apalagi punya potensi mencelakakan orang lain, nah ini yang jelas ada di depan mata kerugiannya gitu ya, itu yang perlu kita sadari bersama lah. Dan ya literasi digital ini lucu ya, dalam arti gini, informasinya ada semua di internet. Kalau kita memang mau cari, ada literasidigital.id, ada website, ada gerakan bijak bersosmed, kita bisa follow Instagram dan lain sebagainya. Nah, ada banyak gitu. Cuman ya itu tadi, kita baru akan mencari ketika memang ada informasi atau ada kejadian seperti ini. Dalam kondisi seperti biasa aja, kadang-kadang malah kita, saya pikir kayaknya kita udah baik-baik aja deh gitu, nggak pernah ikut melakukan kegiatan yang merugikan orang lain. Tapi sebenarnya informasi dasar itu perlu kita ketahui gitu. Jadinya kayak nggak cukup ya kita sekedar tidak melakukan untuk kita sendiri. Sepertinya kalau dilihat ini jagat media sosial lebih baik menyebarkan juga gitu ya, mendorong juga konten-konten agar orang lain juga tidak membahayakan diri sendiri untuk mengikuti challenge-challenge yang tidak common sense gitu, berjalan dengan logika. Mbak Arina, sebelum break nih Mbak Arina, kalau dilihat sepenting apa peran lingkungan terdekat gitu ya untuk nanti bisa membatasi mereka-mereka ini, apalagi remaja-remaja ini untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian yang membahayakan. Tapi dijawabnya nanti Mbak Rina selesai jeda. Jadi saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan.